Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya nak, amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Dila dalam pembelajaran tematik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya sama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar kalimat saran. Silakan disimak ya video bunda berikut ini. Nah anak soleh-soleha, ada yang tahu tidak apa itu saran? Saran adalah pendapat atau usulan yang diungkapkan kepada seseorang untuk memperbaiki sesuatu. Sedangkan kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, jadi kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi saran dan juga pendapat ya, yang disampaikan kepada seseorang yang berbentuk solusi dari suatu permasalahan. Nah, anak soleh-soleha, saran dan kritik itu berbeda ya. Nah, kalau saran itu lebih menyampaikan solusi ataupun jalan keluar dari suatu permasalahan ya. Sedangkan kritik itu lebih menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Jadi sudah tahu ya bedanya bahwa saran dan kritik itu berbeda ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat kalimat saran. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu permasalahan yang ada pada kalimat saran. Nah, kemudian sampaikanlah saran dengan baik ataupun dengan kalimat yang baik dengan sopan dan santun ya. Lalu, saran juga bisa ditambahkan dengan argumen ataupun alasan dan pendapat yang mudah dipahami ya. Kemudian, saran yang diberikan juga tujuannya itu untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, yang soleh-soleha, dalam menyampaikan saran, kita juga diperbolehkan ya untuk menyampaikan alasan yang mudah seseorang pahami ya. Nah, yang soleh-soleha di sini ada kata-kata yang umum yang biasanya digunakan dalam membuat kalimat saran. Nah, biasanya di sini ada 7 ya kalimat yang biasa kita temui dalam kalimat saran. Nah, apa saja? Di sini biasanya itu ada sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurut saya, lebih baik, saran saya, dan juga usul saya. Perlu diingat ya anak soleh-soleha. Sekarang kita masuk ke contoh permasalahan. Nah, di sini ada Aldo meminta dibelikan baju baru. Di lemari baju Aldo masih banyak dan masih bagus. Nah, di sini bagaimana ya kalimat sarannya? Nah, di sini kalimat sarannya sebaiknya Aldo tidak meminta baju baru. Nah, di sini anak soleh-soleha juga bisa menambahkan kalimat alasannya ya. Nah, di sini alasannya karena baju Aldo banyak yang masih bagus. Contoh yang kedua ya, di sini ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk-batuk. Nah, di sini kalimat sarannya bagaimana? Ya, sebaiknya ayah berhenti merokok. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kalimat alasannya ya. Kalimat alasannya yaitu karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, anak soleh-soleha di sini bisa menambahkan kalimat alasan, bisa juga tidak ya untuk menambahkannya. Nah, sekarang di sini Bunda punya teks bacaan. Silakan dibuka ya buku tematiknya halaman 4, tema 4. Oke, kita baca sama-sama. Rasa sayang di tengah keluarga. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia membutuhkan orang lain, maka antar sesama manusia wajib saling mengasihi dan menyayangi. Salah satunya adalah menyayangi keluarga.
menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Contohnya, kita harus menyayangi orang tua, kita menyayangi kakak atau adik, dan menyayangi saudara-saudara kita. Dengan saling menyayangi, maka keharmonisan keluarga akan terwujud. Keharmonisan sebuah keluarga akan terjaga jika setiap anggota keluarga sadar akan kewajiban dan haknya. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban, namun kadang masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, sekarang pada teks bacaan ini mari sama-sama kita cari kalimat sarannya ya. Nah, di sini sudah Bunda garisi ya contoh kalimat sarannya. Mari kita baca ya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Mengapa bagian ini yang kita garis bawahi? Karena di sini ada kalimat sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, di sini kamu harus menyayangi orang tuamu itu adalah saran kepada seseorang ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan alasannya. Mengapa ya kita harus menyayangi orang tua kita? Kenapa? Ya, karena orang tua kita itu sudah menjaga dan juga merawat kita sejak kita masih kecil. Nah, jadi anak soleh-soleha, selain 7 kata yang sudah Bunda beritahu di awal tadi, kita juga bisa lihat ya di sini di dalam teks bacaan ini bahwa kamu harus itu juga merupakan kalimat saran ya, kalimat saran yang kita berikan kepada seseorang. Oke, nah di sini bisa dipahami ya. Sekarang tugas anak soleh-soleha, silakan untuk menggarisi mana saja ya yang termasuk kalimat saran pada teks bacaan rasa sayang di tengah keluarga. Bagaimana anak soleh-soleha, sudah mengerti dengan penjelasan yang Bunda jelaskan tadi? Mudah-mudahan sudah mengerti semua ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan terus ya di rumah. Hingga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa lagi.